Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah website jualan undangan online. Nah, jadi untuk desain website yang akan kita bikin kali ini kurang lebih desainnya seperti ini ya. Jadi di halaman pertama, di bagian paling atas ini ada sedikit informasi mengenai jasa yang kita tawarkan. Lanjut, kalau kita geser ke bagian bawah, di sini ada video cuplikan. Habis itu di sini ada sedikit informasi tambahan. Berikutnya di sini ada harga dan juga promo yang bisa kalian tawarkan nanti. Lanjut di sini ada fitur-fitur yang tersedia pada undangan online kita nanti. Dan yang terakhir, di sini ada sedikit cuplikan mengenai desain-desain dari template undangan online yang kita tawarkan. Nah, jadi nanti kalau misalkan customer kita pengen lihat yang lebih lengkap, dia bisa klik tombol yang di bagian sini. Nah, maka nanti dia bakalan masuk ke halaman katalog yang dimana di halaman ini customer kita itu bisa ngelihat ada banyak banget template undangan yang bisa mereka pilih. Kurang lebih sih di sini ada sekitar 60 template undangan yang bisa kita pakai nanti. Nah, dan juga kalau misalkan customer kita pengen ngelihat gimana sih hasil previewnya, jadi mereka bisa klik tombol leave review. Jadi kalau misalkan diklik, nah maka nanti customer kita itu bisa ngelihat gimana sih preview dari tampilan undangan online-nya ya. Contohnya seperti ini, di bagian paling atas ini ada nama mempelai, habis itu ada foto-fotonya ya beserta namanya. Lanjut di sini ada juga galeri yang bisa di-preview kayak gini. Nah, habis itu di bagian bawah, di sini ada, ayat Al-Qur'an ya, atau ini bisa kalian custom lagi. Lanjut di sini ada waktunya, ini nanti kalian bisa atur juga nih, ini kebetulan saya lupa ngatur, jadi timernya nggak aktif. Tapi pada intinya nanti bisa kita atur juga, habis itu di sini ada, kapan acaranya dan lokasinya di mana. Habis itu di sini ada juga chatting, maksudnya tuh nanti, tamu undangan itu juga bisa ngucapin, ngirim salam maksudnya di bagian sini, gitu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa kita terapin pada undangan online-nya nanti. Dan di video kali ini juga nanti saya akan tunjukin sedikit, skema ya, alur proses gimana sih caranya kalian untuk menjual undangan online ini. Dan juga nanti saya akan tunjukin gimana caranya untuk ngedit tampilan undangan online ini sesuai dengan permintaan customer kita. Dan yang paling penting, semua ini bisa kalian lakuin tanpa perlu coding, alias cukup drag and drop aja. Gimana caranya? Langsung aja kita ke videonya. Seperti yang saya sebutin di awal, jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat sebuah website jualan undangan online tanpa coding. Nah, barangkali misalnya teman-teman mungkin tertarik ya untuk bisnis jualan undangan online kayak gini. Nah, jadi kalian bisa mulai dari sini dulu. Nah, tapi sebelum kalian membuat sebuah website, jadi ada beberapa hal dulu yang mesti kalian siapin. Apa aja? Yang pertama, kalian mesti siapin yaitu domain. Domain itu adalah alamat buat website kalian. Contohnya seperti kayak google.com, facebook.com, banktutorial.com, dan sebagainya. Itu tadi adalah contoh dari domain. Yang kedua yang mesti kalian siapin yaitu adalah hosting. Hosting itu adalah server atau bisa dibilang adalah rumah untuk website kalian nanti. Nah, di mana sih kalian bisa dapetin domain dan hosting ini? Jadi domain dan hosting itu kalian bisa dapatin di penyedia domain dan hosting tentunya. Kalau di Indonesia sendiri itu ada banyak banget ya, cuman rekomendasi saya kalian nanti bisa dapatin di Niaga Hoster. Kebetulan saya langganan di Niaga Hoster ini juga sudah cukup lama banget ya, udah dari beberapa tahun yang lalu. Dan dari beberapa klien saya ya, kebetulan kan dulu saya juga lumayan sering tuh nerima job bikinin website. Dan kebanyakan saya selalu rekomendasikan ke Niaga Hoster. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan Niaga Hoster? Karena yang pertama, Niaga Hoster ini adalah salah satu penyedia domain dan hosting terbaik yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, server ataupun data center yang mereka sediakan itu sudah tier 4. Nah, jadi server itu juga ada levelnya ya teman-teman. Jadi level yang paling tinggi setahu saya itu adalah tier 4. Dan di tier 4 itu dia memang jarang banget down. Terus yang ketiga, customer service-nya juga bagus banget. Jadi nih kalau misalkan kalian mungkin ada kendala sama website kalian, nah kalian nanti bisa coba hubungi aja customer service-nya dan mereka nanti bakalan ngebantu mengatasi permasalahan pada website kalian tadi. Terus yang keempat, untuk harga yang mereka tawarkan menurut saya juga bisa dibilang terjangkau ya, dan bahkan mereka ini juga sering banget ngadain diskon misalkan 70% ataupun 80%. Nah, berikutnya di sini saya akan tunjukin gimana sih caranya untuk dapetin domain dan hosting di Niaga Hoster ini. Yang pertama, kalian bisa klik link yang sudah saya tulisin di deskripsi video ini biar nanti kalian berkesempatan untuk dapetin diskon sebesar 75%. Oke, kalau misalkan kalian sudah masuk di halaman website Niaga Hoster ini, kalian bisa geser aja ke bagian bawah. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pilihan paketan hosting yang bisa kalian beli. Mulai dari harga 9.000 sampai yang 49.000-an. Nah, yang mana sih mesti kita pilih? Nah, jadi untuk website jualan undangan online, nah sebenarnya untuk pilihan paketan pelajar itu sebenarnya sudah cukup.
Nah, cuman kalau nih misalkan kalian ada budget lebih, saya lebih merekomendasikan kalian nanti ambil yang personal atau kalau nggak bisnis. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat dari deskripsi atau keterangan dari hostingnya. Untuk yang pelajar, dia hanya bisa nampung kurang lebih sekitar 60.000 pengunjung per bulannya. Nah, sedangkan untuk yang personal dan juga bisnis, dia bahkan bisa nampung lebih dari 100.000 pengunjung untuk per bulan. Nah, kalau kita lihat dari website undangan online, satu undangan itu kan bisa disebar ke banyak pengguna ya. Kalau misalkan undangannya ini lumayan banyak, otomatis pengunjungnya nanti juga bakalan lumayan banyak gitu. Nah, jadi biar lebih aman sih, jadi nanti saya lebih merekomendasikan kalian pilih yang personal atau kalau nggak bisnis. Nah, contoh aja misalkan kita pilih yang personal, nah jadi kalian pilih aja paket. Oke, di halaman berikutnya ini kalian bisa langsung masuk ke bagian nomor 2 yaitu pilihan durasi paket. Nah, di sini berapa lama sih nanti kalian pengen langganan hostingnya ini? Katakanlah, misalkan kita cuma ambil sekitar 1 tahun dulu gitu. Geser lagi ke bagian bawah. Nah, yang mau 3 di sini ada pilihan untuk tambahkan domain. Nah, jadi di sini tinggal kalian masukin aja kira-kira nama website kalian nanti seperti apa. Contoh undanganonline.com. Ya kayak gitu. Habis itu kita cek domain. Nah, kalau misalkan ada tanda silang kayak gini, itu berarti domainnya sudah ada yang punya gitu ya. Jadi yang ini nggak bisa kita ambil. Jadi kita mesti cari nama yang lain, misalkan bankinvitation.com kayak gitu. Oke, kalau misalkan muncul checklist kayak gini, itu berarti domainnya bisa kita ambil ya. Kalau gitu langsung aja kalian geser lagi ke bagian bawah, terus pilih aja tambahkan ke keranjang kayak gini. Habis itu kalian bisa klik lanjut. Nah, di halaman berikutnya ini adalah halaman metode pembayaran. Tapi sebelum kalian memilih metode pembayaran, kalian di sini bisa masukkan kode kupon yaitu adalah Bank Tutorial 10. Biar apa? Biar kalian nanti bisa dapat tambahan diskon lagi sebesar 10%. Nah, gini teman-teman. Oke, kalau kode kupon sudah kalian masukin, nah baru di sini kalian pilih metode pembayaran yang pengen kalian gunakan. Ada banyak banget, silahkan kalian sesuaikan aja. Kalau sudah, langsung kalian pilih masuk untuk checkout. Berikutnya, karena kita belum punya akunnya Ghoster, jadi kalian bisa daftar dulu. Jadi masuk aja ke menu register. Habis itu di sini kalian bisa daftar, bisa pakai Google, bisa pakai Facebook, atau kalian bisa masukin untuk detail akun kalian di kolom yang di bagian bawah. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah melakukan pembayaran, nanti kalian tunggu dulu ya sampai ada email konfirmasi dari Nia Ghosternya. Kurang lebih sih keterangannya kayak gini. Jadi pada intinya dia ngasih tahu bahwa domain dan juga hosting yang kita beli tadi dia sudah aktif ya sini. Kalau misalkan sudah aktif, kalian bisa kembali lagi ke halaman utama Nia Ghoster. Langsung aja di sini kita login pakai akun kita. Kalau misalkan sudah berhasil login, jadi untuk halaman akun di Nia Ghoster kita kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, berikutnya di sini saya akan tunjukin bagaimana sih caranya untuk install website. Dalam artian di sini kita akan install WordPress di hosting yang baru kita beli ini. Oke, caranya di sini teman-teman pilih yang cPanel Hosting. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ada pilihan tombol kelola layanan. Itu kalian klik. Nanti kita bakal masuk ke halaman seperti ini. Habis itu kalian geser aja ke bagian bawah. Nah, di sini ada pilihannya untuk install WordPress. Kalian klik aja. Terus untuk di bagian sini kalian pilih domain yang barusan kalian beli. Terus geser ke bagian bawah, ini kalian bisa masukin judul untuk website kalian. Terus bisa juga masukin deskripsinya kalau udah klik lanjut. Habis itu di sini kita disuruh buat bikin akun untuk halaman admin dari website kita nanti. Jadi kalian bisa isi aja sesuai yang ada di bagian sini. Kalau udah kita klik lanjut dan selanjutnya ini klik lanjut lagi, terus klik buat website WordPress. Kalau misalkan sudah muncul notifikasi seperti ini, itu berarti di sini proses instalasi website kita sudah berhasil. Untuk memastikan, kalian di sini bisa kunjungi aja halaman website kalian atau domain yang barusan kalian beli. Nah, nanti dia bakalan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Ya, di sini tampilannya memang masih polos ya, soalnya kan websitenya di sini belum kita apa-apain gitu. Nah, jadi langkah berikutnya di sini saya akan tunjukin bagaimana sih caranya untuk mengkustomisasi tampilan dari halaman website kita supaya tampilannya bisa berubah jadi tampilan untuk jualan undangan online. Nah, jadi di sini kita perlu satu buah plugin. Plugin itu bisa dibilang kayak aplikasi tambahan yang bisa kita install pada website kita. Namanya adalah WeddingPress. Ya, jadi nanti kalian bisa kunjungi aja halaman websitenya di weddingpress.net. Jadi WeddingPress ini adalah sebuah plugin yang dimana dia tuh menyediakan tools buat bikin website undangan online gitu. Jadi di dalamnya itu udah banyak banget template-template yang bisa kalian gunakan nanti. Ya, jadi pada intinya nanti kalian nggak perlu pusing bikin template atau desain undangannya dari awal, karena WeddingPress ini sudah menyediakan semuanya secara lengkap gitu. Jadi tinggal kita pasang aja.
gimana caranya untuk install WordPress ini? Yang pertama teman-teman mesti beli dulu ya license untuk WordPress ini, karena WordPress ini memang plugin yang berbayar ya teman-teman. Untuk harganya sendiri itu ada dua pilihan paket ya. Kalau misalkan kalian ambil per bulan itu harganya 99.000 untuk 1 bulan. Tapi saran saya sih kalian mending langsung ambil 1 tahun karena harganya bakalan lebih hemat gitu ya. Jadi harganya cuma sekitar 300 ribuan untuk 1 tahunnya. Kurang lebih kalau kita bagi per bulan, berarti per bulannya cuma sekitar 25 ribuan aja gitu. Nah, cara belinya gimana? Ya langsung aja kalian klik beli sekarang. Terus di sini kalian isi aja biodata kalian ya di bagian bawah sini. Habis itu kalian bisa pilih metode pembayaran yang bakalan kalian gunakan. Kalau udah, klik proses sekarang. Habis itu kalian tinggal lakukan aja pembayaran ya sesuai dengan nominal yang ada di bagian sini ke rekening yang sudah kalian pilih di bagian bawah sini. Kalau misalkan kalian sudah melakukan pembayaran, langsung aja kalian pilih konfirmasi pembayaran. Nah, di bagian sini tinggal kalian masukin nomor invoice. Nomor invoice tadi kalian bisa cek di bagian sini. Nah, di bagian sini yaitu 2093. Kita masukin di bagian sini terus kita cek aja gitu. Habis itu di bagian bawah tinggal kalian isi aja detail dari akun bank kalian yang kalian pakai buat melakukan transfer ya, kurang lebih seperti ini nanti. Terus di bagian bawah ini jangan lupa kalian upload juga bukti transfernya. Kalau sudah, klik konfirmasi pembayaran. Kalau misalkan pembayaran kalian sudah berhasil, nanti kalian bakalan dapat WA dari adminnya WordPress. Untuk detail WA-nya sih kurang lebih seperti ini. Dan di sini teman nanti juga bakalan dikasih akun untuk login ke halaman member WordPress ini. Ya, jadi nanti kalian tinggal login aja ke link yang sudah diberikan. Nah, jadi di halaman member WordPress ini, teman-teman bisa download plugin WordPress-nya. Nah, jadi di halaman member WordPress ini, kalian nanti bisa download plugin untuk WordPress yang bakalan kita install pada website kita. Untuk downloadnya, kalian masuk aja ke halaman download. Habis itu kalian klik di bagian sini untuk download plugin WordPress-nya. Oke, kalau misalkan pluginnya sudah kalian download, berikutnya di sini saya akan tunjukin bagaimana sih caranya untuk install plugin WordPress ini pada website kita. Caranya nanti kalian bisa login dulu ke halaman admin dari website kalian. Untuk login ke halaman admin website kita, kalian bisa kunjung aja domain kalian yang barusan kalian beli tadi. Tapi di belakangnya kalian kasih tambahan yaitu adalah WP admin seperti ini. Ya, jadi nanti kalian bakalan masuk ke halaman loginnya seperti ini. Terus di sini tinggal kalian masukin username dan password yang sebelumnya telah kalian bikin. Atau kalau misalkan kalian bingung, nah, kalian juga bisa login halaman admin dari website kalian melalui halaman akun dari Niaga Store kita tadi. Caranya itu kalian klik WordPress Management, terus pilih aja buka dashboard. Nah, maka sekarang di sini kita sudah berhasil login ke halaman admin dari website kita. Oke, untuk install plugin WordPress, kalian bisa masuk ke halaman plugin, terus di sini kalian pilih Add New. Habis itu kalian pilih Upload Plugin dan tinggal kalian cari di mana kalian naruh plugin WordPress kalian. Ya, jadi kalian pilih aja, terus kita pilih install. Kalau sudah diinstal, langsung kalian bisa aktifin. Oke, setelah kita aktifin, di sini di bagian paling atas, teman bisa lihat ini ada keterangan. Jadi di sini kita disuruh buat aktifin lisensi untuk plugin WordPress ini. Kalian klik aja di bagian sini. Nah, terus di sini tinggal kalian masukin lisensi WordPress-nya. Untuk lisensinya, kalian bisa cek aja di halaman member WordPress kalian. Nah, di bagian bawah ini adalah lisensi untuk WordPress akun kita gitu. Jadi, tinggal kalian copy, habis itu tinggal kalian pastekan aja di bagian sini. Kalau sudah, langsung kita aktifin. Oke, plugin pertama yaitu WordPress sudah berhasil kita install, dan selanjutnya di sini kita perlu tambahan satu plugin lagi. Namanya adalah Elementor. Supaya apa? Supaya di sini kita nanti bisa bikin tampilan website kita itu tanpa perlu coding. Jadi cukup kayak drag and drop aja gitu. Untuk plugin Elementor, kalian bisa download aja di bagian sini. Kalian buka plugin, terus pilih Add New tadi ya, lupa saya bilang. Nah, di bagian pencarian ini kalian ketikkan aja Elementor seperti ini. Nah, jadi di sini kalian install aja plugin, namanya adalah Elementor Website Builder. Kalau udah, kita bisa aktifin aja. Kalau muncul tampilan seperti ini, kalian bisa tutup aja. Oke, jadi dua plugin yang kita butuhin sudah kita install ya, yaitu WordPress dan juga Elementor. Sekarang di sini kita akan coba cek halaman website kita tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini tampilannya masih seperti tadi ya, jadi belum berubah seperti yang kita harapkan, yaitu adalah website untuk jualan undangan online. Nah, gimana sih caranya untuk merubah tampilan halaman website kita supaya berubah jadi tampilan halaman jualan undangan online seperti template yang sudah disediakan WordPress tadi? Nah, caranya di sini kalian bisa bikin halaman baru dulu. Jadi kalian masuk aja ke menu page, terus di sini kalian klik Add New. Ya, jadi kita bikin halaman baru dulu untuk halaman awal dari website kita.
di sini kita bisa kasih nama misalkan home. Habis itu di bagian settingan sebelah kanan, nah di bagian template, ini kita pilih yang Elementor Canvas. Terus untuk URL, nah di sini kalian bisa tentuin URL untuk halaman beranda kalian, misalkan kayak gini. Kalau udah, kita klik Edit with Elementor. Nah, untuk menambahkan template WordPress ke halaman Elementor kita, kalian klik aja tombol WDV yang di bagian sini. Terus kita masuk ke halaman Others. Nah, di sini ada pilihannya Sales Page. Nah, jadi WordPress sendiri itu menyediain kurang lebih ya untuk video ini dibuat ada 6 template halaman beranda yang bisa kalian gunakan. Buat nge-preview, kalian bisa klik aja. Oke, untuk tampilan yang pertama, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya kita coba cek yang nomor 2. Yang nomor 2 tampilannya seperti ini. Yang nomor 3 tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi nanti tinggal teman pilih aja template mana yang menurut kalian cocok untuk website kalian gitu. Sebagai contoh misalkan di sini kita pilih tampilan yang nomor 5 ya. Tampilannya sih kurang lebih seperti ini. Kalau udah, langsung kita klik insert. Oke, template-nya sudah berhasil kita pasang. Habis itu di sini tinggal teman kustomisasi lagi sesuai dengan tampilan website yang kalian inginkan gitu. Nah, untuk kustomisasinya juga gampang banget. Caranya itu kalian bisa klik aja, katakan misalkan kita pengen ganti tulisan ya yang ada di bagian sini. Kalian klik. Nah, nanti untuk pengeditannya kalian bisa atur di menu sebelah kiri ini. Misalkan di sini kita coba ganti teksnya dulu. Terus kalau misalkan kalian pengen ganti font ya, ganti font untuk yang ada di bagian sini, kalian bisa masuk aja ke menu style dan pilih yang di bagian typography. Ya, jadi di bagian sini nanti kalian bisa ganti font dan detail untuk font atau tulisan yang ada di bagian sini gitu teman-teman. Oke, sama halnya untuk ganti warna. Untuk ganti warna kalian bisa pilih yang di bagian text color gitu. Oke, misalkan lagi nih kalian pengen ganti warna untuk tombol, caranya sama seperti tadi. Kalian bisa klik dulu ya, klik yang icon pensil sebelah sini. Terus untuk ganti warna kalian bisa masuk ke menu style. Dan di bagian sini kita bisa ganti warnanya gitu teman-teman. Nah, begitu pula untuk background. Nah, ini kan backgroundnya masih warna apa ya, kayak kuning atau cream. Untuk ganti background kalian bisa klik kanan, pilih edit section, terus masuk ke menu style, dan di bagian sini kalian bisa ganti warna backgroundnya mau kayak gimana gitu. Nah, sedangkan untuk ganti foto atau gambar, caranya sih kurang lebih sama. Kalian klik dulu. Nah, habis itu di sini kalian pilih choose image dan tinggal kalian upload. Kalau misal kalian punya gambarnya kayak gitu, nanti dia bakalan otomatis keganti. Nah, sekarang begitu pula untuk yang di bagian bawah, ini kita bisa custom juga. Cara gantinya sama seperti tadi, kalian bisa klik dulu dan untuk editnya kalian bisa atur di menu sebelah kiri ini gitu. Nah, berikutnya untuk aktifin timer, kalian bisa klik. Terus kalian atur aja di bagian menu sebelah kiri ini sampai tanggal berapa timernya ini bakalan aktif. Kita atur sampai tanggal 30 ya, berarti kurang lebih sekitar 1 mingguan lah. Nah, kayak gini gitu. Nah, berikutnya untuk tombol pesan, ini kalau misalkan diklik dia belum menuju ke halaman apapun ya. Nah, untuk tombol pesan di sini nanti kita akan atur supaya ketika orang klik tombol pesan, dia nanti akan otomatis diarahkan ke halaman WA kita gitu ya. Jadi nanti langsung chattingan dengan kita untuk pesan website undangan online ini. Nah, untuk bikin link custom supaya orang bisa langsung diarahkan ke WA kita, itu kita bisa pakai WA link generator ya, ada banyak banget. Kalau saya sendiri itu biasanya pakai respond.io. Nah, nanti kalian bisa kunjungi aja halamannya respond.io WhatsApp link generator ya. Jadi ini kalian bisa geser aja ke bagian bawah. Nah, jadi di sini kita bisa bikin link khusus untuk WhatsApp kita. Di bagian atas kalian bisa masukin aja nomor HP kalian. Terus di bagian bawah, nah, di sini kalian masukin pesan pembuka. Jadi nanti ketika orang klik tombolnya, dia kan otomatis ada template chattingnya gitu. Nah, ini kita bisa masukin juga di bagian bawah sini. Terus kalian klik aja tombol yang di bagian bawahnya. Nah, kalau sudah, di sini kan otomatis link untuk WhatsApp kita sudah berhasil dibikin. Tinggal kita copy dan tinggal kita pastekan di bagian link di bagian sini ya. Kita pastekan aja. Jadi nanti ketika orang klik tombol pesan, dia akan otomatis diarahkan ke WA kita gitu. Untuk yang di bagian bawah ini kita bisa custom juga. Nah, sekarang kita akan coba lihat tampilan halaman website kita tadi. Nah, di sini tampilannya memang masih belum berubah ya, sesuai dengan yang kita atur tadi. Kenapa? Karena di sini untuk tampilan halaman dari website kita belum kita atur ya, belum kita setting gitu. Caranya kita balik lagi ke dashboard atau halaman admin website kita. Jadi
Jadi kalian masuk aja ke menu setting, terus pilih bagian reading. Nah, jadi di bagian sini kita tentuin dulu untuk halaman homepage-nya atau halaman beranda ya, ketika orang baru pertama kali mengunjungi halaman website kita, itu kita atur dulu, yaitu kita ganti ke home ya. Home tadi adalah halaman yang barusan kita bikin ini tadi. Nah, kalau sudah kita pilih simpan. Nah, kalau misalkan sudah kita simpan dan sekarang kalau misalkan kita cek halaman website kita, nah dia tampilannya sudah berubah sesuai dengan tampilan yang barusan kita custom gitu teman-teman. Nah, sama ini tadi untuk tombol WA, ini kalau misalkan kita klik, nah dia nanti bakalan otomatis diarahkan ke WA kita ya dengan template pesan sesuai yang sudah kita atur sebelumnya. Yang perlu kita atur selanjutnya yaitu adalah halaman untuk katalog undangan website kita. Karena untuk halaman yang ini, kalau misalkan kita klik, dia masih mengarah ke halaman websitenya WeddingPress ya, bukan ke halaman website kita. Nah, jadi nanti untuk tombol lihat semua desain ini akan kita arahin ke halaman untuk nampilin template-template undangan apa aja yang kita sediakan. Jadi di sini kita mesti bikin halaman baru dulu ya. Berarti kita masuk ke menu page dan kita klik add new seperti tadi. Kita kasih nama dulu misalnya katalog, terus untuk template kita pilih yang Elementor Canvas, dan jangan lupa untuk URL-nya pastikan di sini sudah sesuai ya teman-teman, yaitu adalah /katalog. Kalau udah kita klik edit with Elementor. Untuk menambahkan halamannya sama seperti tadi, kita klik dulu tombol WDV, habis itu kita masuk ke menu Others. Di sini ada pilihan katalog, kita pilih yang paling kanan namanya adalah katalog WeddingPress ya. Kita insert. Nah, untuk tampilan halaman katalog yang sudah disediakan WeddingPress ya, dia tampilannya sih kurang lebih seperti ini. Nah, pada intinya di halaman ini dia bakalan nampilin list-list desain katalog yang bisa pembeli kita pilih, dan juga di sini dia bisa nge-preview tampilan dari template undangannya ini. Ya, ini kalau misalkan kalian pengen custom, misalkan ganti warna atau ganti tulisan, boleh, nanti kalian tinggal atur aja. Sebagai contoh aja, misalkan di sini saya pengen nambahin satu buah tombol pesan di bagian sini ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang sudah selesai lihat-lihat template-nya, nah jadi orang nanti bisa langsung pesan aja melalui tombol yang di bagian sini. Berarti caranya tinggal kita copy aja tombol pesan yang ada di halaman home sebelumnya. Nah, misalkan yang ini ya, kita klik kanan terus copy, terus kita pastekan aja di bagian sini gitu. Nah, sekarang di halaman ini kita sudah punya tombol untuk pesan. Nah, sekarang jangan lupa di halaman home tadi, di sini kita atur juga ya. Nah, untuk tombol ini ketika dia diklik, dia akan mengarah ke halaman katalog tadi. Nah, berarti untuk link bawaan kita bisa hapus, terus tinggal kita ketikkan aja namanya adalah katalog ya, sesuai dengan nama yang barusan kita bikin. Kalau sudah kita update, dan sekarang kita akan coba cek halaman website kita tadi. Oke, jadi nanti ketika tombol lihat katalog ini kalau misalkan diklik, nah dia nanti akan masuk ke halaman katalog tuh dengan tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan orang pengen nge-preview untuk template undangannya ini, jadi nanti orang bisa klik tombol live review. Nah, cuman di sini dia masih ngarah ke halaman WeddingPress ya. Kalian nggak usah khawatir karena nanti bisa kita atur lagi. Nah, caranya gimana? Caranya sama seperti tadi. Berarti di sini kita perlu bikin halaman baru untuk tampilan preview dari undangan ini. Kita bisa balik lagi ke halaman admin website kita, terus masuk ke menu page dan pilih add new. Nah, misalkan di sini kita akan coba bikin halaman untuk preview nomor 1 ya, berarti undangan 1, misalnya kayak gini. Nah, di bagian template jangan lupa pilih Elementor Canvas, dan di bagian URL pastikan URL-nya sudah sesuai teman-teman. Kalau udah, kita klik edit with Elementor. Habis itu kita klik tombol WDV dan pilih aja yang all ya. Habis itu geser aja ke bagian bawah. Nah, kita pilih yang pertama yaitu adalah demo WeddingPress 01 ya, karena di sini kita pengen bikin preview template undangan yang nomor 1. Kalau sudah, langsung aja kita publish atau kita simpan. Kalau sudah disimpan, jangan lupa di halaman katalog di sini kita atur juga ya, supaya tombolnya ini ketika diklik dia mengarah ke halaman template undangan yang barusan kita bikin tadi. Nah, berarti link bawaan ini kita bisa hapus dan kita ganti dengan undangan nomor 1 teman-teman gitu. Kalau udah kita update. Nah, begitu pula untuk halaman-halaman yang berikutnya. Jadi nanti tinggal kalian atur aja. Oke, kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman. Gimana caranya untuk bikin tampilan halaman website jualan undangan online menggunakan WeddingPress ini. Dan untuk halamannya sendiri itu fleksibel ya. Jadi nanti kalian bisa atur sesuai dengan desain yang kalian inginkan gitu. Dan di WeddingPress sendiri sebenarnya dia juga masih nyediain ada banyak banget template halaman maksud saya yang disediakan ya. Kalian nanti bisa cek aja di bagian others. Nah, ini kan banyak lagi sebenarnya template-template yang disediakan sama WeddingPress.
ada halaman fitur. Nah, ini nanti kalau katakanlah misalkan kalian pengen nambahkan fitur-fitur tambahan di website kalian, bisa kalian tambahkan juga. Misalkan kayak fitur kirim undangan, fitur ucapan doa, dan macam-macam yang lainnya. Cuman sebagai contoh, ya saya contohkan yang simple aja, yaitu tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang dimana di halaman utama dia ada ucapannya kurang lebih tampilan kayak gini lah ya. Terus di bagian bawah di sini ada keterangan harga dan tombol untuk pesan undangannya. Terus di bagian bawah lagi ini ada desain-desain katalog. Terus buat nge-preview, orang nanti bisa klik tombol di sini dan bakalan masuk ke halaman preview katalognya, teman-teman. Nah, jadi untuk halamannya seperti ini juga. Di sini bisa di-preview dengan cara klik Live Preview. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa untuk proses pemesanan undangan website kita kali ini itu kita pesannya via WA ya. Jadi nanti ketika orang ada yang pengen pesan, nah, dia nanti bakalan pesan lewat WA kurang lebih seperti ini. Nah, ya katakanlah ini ada contoh sedikit percakapan ya antara kita sama pembeli kita atau customer kita. Percakapannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dia bakalan ngirim template pesan dulu sesuai dengan tombol yang kita atur sebelumnya. Kalau udah kita balas ya, ini dengan siapa? Katakan misalkan saya Uto dari Banjarmasin, bla 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 gitu. Nah, habis itu di sini customernya kita arahkan dulu ke halaman katalog supaya dia bisa milih template undangan mana yang cocok buat dia gitu. Katakanlah misalkan, oh saya suka yang nomor 1 nih misalnya. Nah, habis itu kita kasih tahu lagi untuk harganya sekian dan untuk pembayaran bisa transfer ke rekening ini gitu. Nah, kalau misalkan dia sudah bayar, lanjut kita kirim pesan lagi. Ya kurang lebih kita suruh customer kita tadi buat ngisi biodata dulu sesuai dengan detail undangannya nanti ya, kurang lebih bla 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 seperti ini. Nah, habis itu katakanlah dia sudah ngirimin ya detail untuk undangannya seperti apa, nama, tanggal, waktu, tempat dan sebagainya gitu. Kalau udah langsung kita proses bikinin undangannya. Nah, cara bikinin undangannya gimana? Caranya sama seperti tadi. Jadi kita bisa masuk dulu ke halaman admin kita, masuk ke menu page dan klik add new. Nah, di sini kita kasih nama halamannya dulu. Untuk nama halamannya bisa kalian sesuaikan. Contohnya aja misalnya Utuh dan Diang ya, kayak gini ya. Karena nama pasangan prianya adalah Utuh, ya ini panggilannya Utuh, dan nama pasangan wanitanya adalah Diang. Berarti kita bisa kasih Utuh dan Diang seperti ini misalnya. Nah, di bagian template jangan lupa kita pilih Elementor Canvas dan di bagian URL jangan lupa pastikan URL-nya sudah sesuai, teman-teman. Kalau udah, kita klik Edit with Elementor. Terus tinggal kita masukin aja template-nya sesuai yang customer kita minta tadi. Dia minta template yang nomor 1 ya, berarti kita pilih yang nomor 1 ada di bagian paling bawah. Nah, seperti ini kita insert aja. Habis itu tinggal kita ubah-ubah aja detail yang ada di bagian sini sesuai dengan detail yang dikirimkan sama customer kita. Yang pertama kita mungkin ganti nama dulu. Namanya adalah Utuh dan Diang. Habis itu untuk waktunya kita cek di bagian sini. Misalkan untuk resepsi itu ada pada tanggal 25 Juni 2023 ya, berarti 25 Juni 2023. Nah, habis itu ini kalau misalkan kalian gak suka fontnya seperti ini kalian bisa ganti. Cara ganti font, kalian bisa klik dulu, terus masuk ke menu style, dan pilih yang di bagian typography. Nah, ini kita bisa ganti fontnya. Tinggal kalian pilih font seperti apa yang menurut kalian cocok gitu. Tapi kayaknya kita akan pakai font ini aja, kayaknya udah bagus gitu ya. Nah, kalau udah kita geser lagi ke bagian bawah. Ini ada salam. Nah, di bagian sini kita akan ganti fotonya ya dengan foto si customer kita yang barusan pesan. Oh iya, jangan lupa di sini kalian minta juga ya, minta kirimin foto-foto yang bakalan ditaruh di halaman undangan kalian gitu. Untuk ganti fotonya, caranya tinggal kalian klik, terus kalian klik di bagian sini. Habis itu kita upload foto yang bakalan digunakan. Contoh untuk foto prianya, saya bakalan pakai foto yang seperti ini. Kalau udah, tinggal kalian klik tombol select, tombolnya ada di pojokan kanan bawah. Nah, dia nanti bakalan otomatis masuk. Nah, habis itu kita ganti juga foto pasangan wanitanya. Oke, setelah foto, jangan lupa kita ganti juga namanya ya, sesuai dengan detail yang sudah dikirimkan. Berikutnya, kita geser lagi ke bagian bawah. Nah, untuk bagian galeri, ini kita bisa atur juga. Caranya kalian klik kanan, terus edit basic gallery. Nah, untuk foto-foto yang bawahan, ini kita hapus. Kalian klik aja clear gallery, ya kayak gitu. Habis itu tinggal kita upload foto-fotonya. Kalau fotonya sudah di-upload, pastikan ini untuk foto yang akan digunakan galeri. Ini sudah kalian checklist ya, seperti ini. Kalau udah, kita klik tombol create gallery. Nah, sekarang di sini kita sudah punya galeri foto-foto kita tadi.
Nah ini kalau misalkan fotonya terlalu besar, kita bisa atur juga. Katakanlah misalkan untuk kolomnya kita atur coba jadi 6 kolom, atau mungkin coba 5. Oke, kayaknya 5 pas ya, jadi nggak ada yang berlebihan seperti tadi. Selanjutnya kita geser lagi ke bagian bawah. Nah di sini ada surah atau ayat kayak gitu. Ini misalkan kalian pengen ubah, misalkan ganti surah yang lain, atau mungkin buat teman-teman yang non-muslim ya, misalkan ganti pakai quotes, atau mungkin apapun gitu, ini bisa kita ganti juga. Cara gantinya ini kalian atur aja di bagian kiri. Terus kita geser lagi ke bagian bawah. Nah ini ada waktu weddingnya ya, ini bisa kita atur dulu. Ini berarti acaranya nanti tanggal 25 ya untuk resepsinya. 25 kita atur jadi 25 Juni. Nah kayak gitu. Tapi kayaknya kita lebihin aja ya, biar harinya juga bisa muncul kayak gitulah. Oke, habis itu yang di bagian bawah untuk akad tadi tanggal berapa ya? Jumat 23 Juni. Oke, contohnya seperti ini. Jadi detail untuk kapan waktu akad dan kapan resepsinya ini sudah saya atur ya, sesuai dengan permintaan customer kita tadi gitu. Berikutnya kita geser lagi ke bagian bawah. Di sini ada bagian peta. Nah, cara bikin titik yang seperti ini di Google Map itu caranya gampang banget. Yang pertama, kita mesti cari dulu di mana titik lokasi acaranya gitu ya. Kalian bisa kunjungi aja halaman Google Map kayak gini. Misalkan untuk lokasi acara itu ada di ini ya, Gudang Susu. Nah, caranya itu kalian klik dulu di bagian sini. Nah, sampai dia muncul tanda seperti ini di bagian bawah. Ini kan ada koordinat. Kalian klik dulu. Habis itu di sini ada tombol share. Nah, kalian klik dan pilih yang bagian sematkan peta. Nah, tinggal kalian copy aja URL-nya di bagian sini. Kalau sudah di-copy, tinggal kalian ganti aja URL bawaannya tadi. Gitu. Nah, maka nanti lokasinya itu berada di lokasi yang sudah kita tentuin tadi. Gitu, teman-teman. Oke, untuk bagian peta sudah. Berikutnya kita akan atur lagi di bagian bawah. Oh ya, di sini untuk communicate error ya, teman-teman gak usah khawatir karena tadi belum kita atur ya. Nanti saya akan tunjukin juga gimana cara atur bagian communicate atau bagian komen yang hilang kayak gini. Tapi sebelumnya mungkin kita atur dulu untuk detail-detail lagi yang di bagian bawah. Nah, untuk memperbaiki bagian communicate yang hilang, nah kayak gini ya, tidak muncul, kita bisa balik lagi ke halaman admin website kita. Di bagian WordPress kita pilih yang WordPress seperti ini. Terus di bagian kolom bawah, nah di sini ada pilihan communicate versi. Kita pilih yang versi berapa, bebas ya. Misalkan kita pilih yang nomor 1. Kalau udah kita simpan. Oh iya, tadi saya lupa bilang, kalau misalkan nih ketika kalian buka WordPress itu ada muncul peringatan kayak gini ya, yang tanda merah, itu artinya sebenarnya untuk settingan bawaan dari website kita itu belum kita atur sesuai dengan rekomendasi settingan yang direkomendasikan sama WordPress-nya kayak gitu. Contohnya misalkan untuk WordPress memory limit di sini direkomendasikan 256, sedangkan kita cuma punya 40 ya. Untuk cara settingnya sendiri nanti kita atur belakangan aja ya, karena untuk sekarang kita akan fokus dulu ngatur tampilan undangan yang sudah dipesan sama customer kita tadi, teman-teman. Oke, tadi untuk communicate sudah kita atur. Jadi sekarang di sini kalau misalkan kalian lihat, dia communicate-nya sudah berhasil muncul gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen nambahkan fitur-fitur yang lain, misalkan kayak musik, donasi dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Caranya itu gampang banget. Yang pertama mungkin saya akan contohkan cara nambahkan musik aja ya. Cara nambahkan musik itu kalian bisa klik yang di bagian sini. Nah, yang tanda kotak-kotak. Terus kalian geser di bagian bawah, cari bagian WordPress. Nah, seperti ini. Ini kalian buka WordPress. Nah, di sini ada beberapa fitur yang sudah disediakan sama WordPress. Contohnya, kita coba tambahkan musik ya, berarti pilih yang audio MP3 dan kita taruh misalnya di bagian sini aja. Di bagian sini untuk sumber lagunya ini kita bisa tentuin bisa dari YouTube atau kita bisa upload sendiri. Kalau misalkan dari YouTube, kalian nanti masukin aja link YouTube-nya di bagian sini gitu. Atau kalau misalkan kalian punya audionya sendiri, nah ini tinggal kalian upload aja nanti musiknya di bagian sini. Oke, misalkan saya pakai musik yang ini, kalau udah kita pilih select dan untuk settingan di bagian bawah, untuk autoplay kalian bisa aktifin supaya nanti musiknya bisa terputar otomatis gitu ya ketika orang pertama kali mengunjungi halamannya. Kalau udah untuk loop kita juga bisa aktifin supaya musiknya tadi bisa berulang-ulang gitu. Nah, habis itu untuk ukurannya ini, kalau misalkan kalian merasa terlalu besar, kalian bisa atur juga di menu style. Dan di sini kita bisa atur ukurannya, teman-teman. Kita atur kecil aja, misalkan ya kurang lebih mungkin segini lah, seperti itu. Kalau misalkan teman pengen nambahkan fitur yang lainnya lagi, katakanlah misalkan customer kita misalkan request tambahan fitur-fitur apa gitu,
Nah, itu kalian bisa tambahkan aja ya, cuman pastikan sebelumnya fiturnya juga tersedia ya di template WordPress ini. Jadi teman buka aja WordPress dan di sini ada beberapa add-on atau istilahnya kayak fitur-fitur yang bisa kalian terapkan pada undangan online kalian. Yang ini ada banyak lagi, tinggal kalian sesuaikan aja. Sebagai contoh untuk yang ini kayaknya ini udah cukup ya, ini udah bagus juga kalau udah kita simpan. Dan yang terakhir untuk linknya tadi tinggal kita kirimkan aja ke customer kita tadi ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk mekanisme gimana caranya bikin website jualan undangan online dan sekaligus gimana caranya untuk mengkustomisasi dan juga gimana cara jualannya. Nah, sekali lagi yang saya contohkan di sini itu yang contoh sederhananya aja, walaupun sebenarnya di WordPress ini dia juga masih menyediakan banyak lagi fitur-fitur yang bisa kalian terapkan pada website kalian. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Nah, berikutnya di sini saya akan tunjukin ya gimana sih caranya memperbaiki error. Sebenarnya bukan error sih, tapi memperbaiki peringatan yang muncul ketika kalian membuka menu WordPress seperti ini. Caranya yang pertama kita akan atur untuk WordPress memory limit dulu ya. Untuk ngatur WordPress memory limit, kalian bisa login dulu ke halaman member dari Niaga Store kalian. Nah, contohnya seperti ini. Habis itu kalian bisa aja ke bagian bawah. Nah, di sini ada pilihan File Manager, kalian klik, terus buka di bagian Public HTML, dan di bagian sini ada pilihannya wifi-config.php. Ini kalian klik kanan dan edit. Nah, habis itu di sini kalian tambahkan sedikit perintah, ya misalkan di bagian sini lah kita tambahkan untuk perintahnya yaitu adalah define wifi memory limit 256 ya. Karena sesuai requestnya tadi di sini direkomendasikan minimal 256 gitu teman-teman. Kalau sudah kita simpan. Nah, jadi di sini teman bisa lihat WordPress memory limit kita sudah nggak ada peringatan seperti tadi. Berikutnya kita akan atur yaitu adalah max execution time dan lain-lainnya. Nah, untuk yang bagian sisanya di bawah ini untuk settingannya agak sedikit berbeda. Jadi kita masuk dulu di bagian lihat semua fitur si funnel. Habis itu di bagian pencarian kalian ketikkan aja PHP dan pilih yang select PHP version. Habis itu masuk aja ke menu option dan di bagian bawah di sini ada settingan yang pertama yaitu adalah PHP max execution time, berarti ada di bagian di bagian sini. Ini direkomendasikan yaitu adalah 300. Ini kita ganti jadi 300. Berikutnya untuk post max size di sini direkomendasikan 64 MB. Berarti di bagian sini kita atur jadi 64. Max upload size 64 MB. Oke, kalau misalkan sudah, kita coba refresh lagi. Ya, jadi di sini sudah nggak ada error ya atau peringatan seperti tadi gitu. Ya, dan mungkin kita akan coba preview sekali lagi ya untuk halaman website kita tadi. Ya, jadi untuk tampilan dari halaman website kita tadi, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita klik ya saya mau, nah dia nanti bakal otomatis ke bagian detail harga. Dan berikutnya ada juga template. Nah, kalau template ini kalau misalkan kita klik, dia bakalan mengarah ke halaman katalog dengan detail-detail katalog seperti ini. Dan kalau misalkan detail katalognya kita klik ya, maksudnya di preview, dia bakalan juga membuka halaman preview template undangannya teman-teman gitu. Dan untuk template undangan yang barusan kita kirim ke customer kita, nah itu adalah utuh dan diang, dan tampilannya dia bakalan seperti ini ya, sesuai dengan requestan si customer kita tadi. So, sekian dulu untuk video kita kali ini seputar gimana sih caranya untuk membuat sebuah website jualan undangan online. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung atau mungkin nih kalian pengen request video tutorial seputar website yang lain, boleh banget nanti kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyimak dan menonton video kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna juga buat kalian semua. Kalau gitu saya Bang Tutorial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.